Struktur ilmu dakwah dilihat dari ragam metode dakwah. Dikemukakan dalam Al-Quran ada 3 metode utama, yaitu hikmah, mu'izoh, dan mujadalah, yang mana ketiga metode ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai varian atau bentuk seperti tabligh, irsyad, tadbir, dan tatwir atau tamkin. Adapun 10 mabadi asyroh dalam ilmu dakwah, yaitu yang pertama ada al-haddu atau batasan atau pengertian. Dalam ilmu dakwah sendiri itu ilmu dakwah ini sebagai ilmu yang mempelajari proses penyampaian ajaran agama Islam kepada umatnya. Kemudian yang kedua ada al-maudu atau objek kajian. Dalam hal ini itu dalam ilmu dakwah yaitu manusia dengan segala sikap tingkah lakunya yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Kemudian ada samroh atau nilai guna, yaitu untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya dan manusia menjalani kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran agama Islam sehingga tercapainya kehidupan yang damai dan harmonis. Kemudian ada nisbah atau kaitan dengan ilmu lain. Beberapa hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lain diantaranya ada tafsir, hadis, fikih, ada nahwu dan sorof, sosiologi, psikologi, antropologi, pendidikan, sejarah, dan ilmu komunikasi. Kemudian yang kelima ada al-fadl atau keutamaan. Keutamaan ilmu dakwah ini sangat strategis keadaannya karena dakwah sendiri merupakan tugas utama para Rasulullah. Dakwah adalah hasanul amal, nasihat bagi diri sendiri, penyelamat dari azab Allah, dan dakwah ini sebagai jalan menuju khairul ummah. Kemudian yang keenam ada al-wadi atau peletak dasar. Peletak dasar ilmu dakwah ini menurut sejarahnya pemikiran dakwah ini sebagai suatu disiplin ilmu dimulainya pada tahun 1918 di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, di mana pencetus gagasan utamanya ialah Syekh Ali Mahfuz dalam bukunya Hidayatul Mursidi fi Turuq al-Wadi wa al-Hidayah yang dianggap sebagai kitab pertama dalam bidang dakwah. Adapun di Indonesia, dakwah pertama kali berkembang di pesantren-pesantren untuk menciptakan para dai. Kemudian yang ketujuh ada al-ism atau nama. Istilah yang berhubungan dengan ilmu dakwah sendiri ialah ada tabligh, khutbah, nasihat, fatwa, tabsyir, dan tanzir atau tarhib. Kemudian yang kedelapan ada istimdad atau dasar ilmu. Dasar ilmu dakwah ini yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah, serta produk ijtihad para ulama. Kemudian yang 9 ada hukum. Hukum mempelajari ilmu dakwah sendiri atau dakwah ini secara umum ialah wajib. Kemudian yang 10 ada masail atau permasalahan. Permasalahan yang dikaji dalam ilmu dakwah ini ialah hakikat dan pemahaman esensi dari Islam itu sendiri, tabligh dan silaturahmi Islam, model perilaku Islam secara empiris, efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran, serta tujuan dakwah. Kemudian ada sosialisasi ajaran Islam menggunakan mimbar dan media massa, ada bimbingan penyuluh Islam, ada pemecahan problem psikologis dan psikoterapi, ada pengembangan masyarakat Islam, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 6, penjelasan dari istinbat, istiqro, dan iktibas. Istinbat sendiri yaitu pendekatan metodologi dakwah dengan cara mengambil langsung dari teks suci yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ada istiqro. Istiqro ini adalah pendekatan metode dakwah untuk menemukan metode dakwah melalui penelitian. Kemudian ada iktibas. Iktibas ini pendekatan metodologi dakwah untuk menemukan metode dakwah dengan cara meminjam ilmu lain sebagai ilmu bantu atau rujukannya. Kemudian yang nomor 8, pengertian pengetahuan, ilmu, dan metodologi. Pengetahuan sendiri ialah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Sedangkan ilmu itu berasal dari akar kata alima ya'lamu ilman yang berarti pengetahuan. Secara istilah ilmu ini ialah pengetahuan baik natural maupun sosial yang sudah diorganisasikan serta disusun secara sistematis menurut kaidah umum yang berlaku.
Kemudian ada metodologi. Metodologi ini ialah ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran melalui prosedur dan kaidah tertentu. Adapun prosedur atau kaidah yang digunakan itu haruslah benar. Kemudian yang ke-10 ada ontologi. Ontologi ini menyangkut hakikat dari sesuatu, terutama apa yang dikaji. Dalam hal ini ialah metodologi dakwah. Kemudian epistemologi. Epistemologi ini bagaimana cara kita memperoleh sesuatu. Dalam hal ini ialah dari mana sumber ilmu yang didapatkan, bagaimana cara untuk mendapatkannya, dan pendekatan apa yang dipakai untuk pengembangan keilmuan dakwah ini gitu. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi ini untuk apa ilmu itu digunakan atau nilai guna dari ilmu dakwah itu sendiri. Terima kasih.